Pengeroyokan yang dialami dosen Universitas Indonesia, Ade Armando, dinilai menjadi bukti adanya kelompok radikal yang menyusup dalam demo 11 April lalu. Kita lihat sekarang ini ada beberapa yang sudah tidak ada batas moralitasnya sama sekali. Niat pada awalnya mau nurunin Jokowi, yang ada nurunin celananya Ade Armando. Jadi nurunin celana AA ya, bukan nurunin Jokowi ya. Karena memang apa yang dilakukan oleh kadrun-kadrun itu barbar dan biadab sekali. Mereka itu pecundang semua, pengecut semua. Baru berani ketika mereka menjadi massa dan seperti cacing kejepit silit kalau sendirian. Dosen Universitas Indonesia yang juga pegiat media sosial Ade Armando dianiaya oleh sekelompok orang di depan gedung DPR MPR Jakarta saat menghadiri demo 11 April kemarin. Teror itu makanan mereka sehari-hari dan semakin ganas karena mereka anggap teror yang mereka lakukan itu dibenarkan atas nama agama. Allah menunjukkan kepada kita Ya, jangan kebesarannya ya. kebesaran Allah, jangan coba-coba. Copet aja sepengentasnya nggak pernah ditelanjang. Orang-orang muncul di mana-mana yang ingin memancing kemarahan, dan setelah menyaksikan kemarahan di mana-mana, dia akan tertawa terbahak-bahak. Mereka itu pecundang, hanya berani ketika banyak orang. Coba sendirian, mereka kucut kayak kucing oren basah kehujanan. Orang pemberani itu jalan sendiri. Justru yang berani adalah Ade Armando menurut saya. Orang gentle. Ya, dia seorang petarung, dia berani memperjuangkannya. Rupanya ada juga orang yang menggunakan kesempatan ini. Hendaknya kita semua bisa membantu untuk menahan orang tersebut. Pengamat sosial politik Abdillah Thoha menyoroti ibu-ibu yang rajin ikut pengajian, tapi justru malah semakin menakutkan. Hal itu sepertinya disampaikan oleh Abdillah Thoha sebagai imbas dari pengeroyokan Ade Armando di depan gedung DPR MPR pada Senin 11 April 2022. Pasalnya, Abdillah Thoha juga mengomentari pengeroyokan Ade Armando dan menyebut para pelakunya sebagai setan berbentuk manusia. Sebelum Ade Armando dikeroyok, ia memang sempat mendapat makian dari ibu-ibu yang berada di sekitarnya. Oleh karena itu, banyak orang yang menilai bahwa makian ibu-ibu tersebutlah yang menjadi pemicu pengeroyokan kepada Ade Armando. Abdillah Thoha kemudian berpikir bahwa seharusnya ibu-ibu yang rajin ke pengajian justru seharusnya menjadi orang yang lembut. Awalnya, Abdillah Thoha mengaku heran karena ibu-ibu gemar memaki dengan menunjukkan identitasnya sebagai muslim dengan memakai jilbab. Saya kira bukan hanya saya yang heran, tapi banyak sekali emak-emak yang keras suaranya dan gemar memaki adalah mereka yang menunjukkan identitas Islamnya dengan berjilbab. Tulis Abdillah Thoha lewat akun Twitternya yang diunggah pada Rabu 13 April 2022. Ia kemudian bertanya tentang siapa ustadz yang mengajar ibu-ibu tersebut dan merasa kasihan dengan ibu-ibu lain karena ikut terkena getahnya. Abdillah Thoha bertanya dari mana mereka belajar Islam, siapa ustadz-ustadz mereka. Kasihan ibu-ibu yang lain yang berjilbab dan berakhlak mulia terkena getahnya, lanjutnya. Setelah itu, dalam cuitannya yang lain, Abdillah Thoha menyinggung ibu-ibu yang seharusnya memiliki sifat lembut jika rajin datang ke pengajian. Sebagian ibu-ibu yang rajin ke pengajian bukan menjadi lemah lembut dan berbudi halus serta memancarkan kasih sayang keibuan, tapi malah menjadi galak, agresif dengan wajah yang menakutkan, jelasnya. Ia menambahkan, ustadz-ustadz yang membimbing mereka tidak sadar akan dimintai pertanggungjawaban nanti di akhirat kelak. Sementara itu, kini tengah viral di media sosial sosok emak-emak yang diduga menjadi provokator dalam kejadian pengeroyokan pegiat media sosial Ade Armando. Banyak masyarakat yang masih menantikan dan penasaran dengan sosok tersebut yang ikut dalam aksi demonstrasi mahasiswa tolak Presiden 3 periode pada Senin 11 April 2022 di depan gedung DPR RI. Bila kita melihat dalam video sebelum Ade Armando babak belur dihajar massa, tampak sosok emak-emak yang berteriak di belakang Ade Armando. Sosok emak-emak tersebut masih menjadi perbincangan hangat warganet lantaran tertangkap layar kamera sebelum Ade Armando terkapar. Tidak berdaya sampai nyaris telanjang, sosok emak-emak mulai terungkap.
Menurut penelusuran yang dilakukan oleh warganet terhadap emak-emak tersebut, diduga bahwa namanya adalah Agustina Tina yang terlihat dalam akun Facebook miliknya. Pekerjaan dari emak yang bernama Agustina Tina ini merupakan salah seorang pengajar atau guru TK Islam. Bahkan di media sosial viral tangkapan layar dari unggahan emak tersebut yang merayakan pengeroyokan Ade Armando. Dalam tangkapan layar yang beredar, akun Facebook Agustina Tina ini sampai mengatakan gemes sekali saat tahu Ade Armando dihajar massa. Akhirnya babak belur juga. Gemes banget sama tuh orang. Dah kalau menghina agama gue, ulama gue kayak yang paling pinter. Merasa kebal hukum, jadi bebas hina sana sini. Cuma bisa bilang rasain lo, dasar sampah. Tulis akun media sosial yang diduga milik sosok emak-emak tersebut. Selain itu, salah seorang warganet pemilik akun _@lin_aprilia di Twitter mengunggah foto tangkapan layar percakapan di WhatsApp sosok emak-emak tersebut, sambil mengingatkan si ibu-ibu supaya bersiap-siap membawa baju ganti karena sewaktu-waktu akan dipanggil oleh pihak kepolisian. Sosok emak-emak yang diduga bekerja sebagai guru TK ini langsung meminta maaf dan enggan untuk berurusan dengan pihak kepolisian. Dalam keterangan layar tersebut, terlihat percakapan antara pengirim dan penerima yang diduga sebagai sosok emak-emak tersebut. Pengirim dengan jelas mengatakan bahwa emak-emak yang diduga sebagai provokator tersebut telah masuk ke dalam daftar pencarian dan akan segera dipanggil oleh pihak berwajib untuk memberikan keterangan atas pengeroyokan Ade Armando. Selamat ya, nomor kamu sudah masuk radar, nanti tunggu surat cinta dipanggil ke hotel. Silakan nanti menjelaskan dan klarifikasi di Polda. Yang jelas Anda memprovokasi untuk menganiaya Ade Armando, tulis si pengirim. Penerima pesan diduga sosok emak-emak mengaku tidak mengetahui apa kesalahannya dan berakhir dengan mengucapkan maaf karena tidak mau berurusan dengan pihak kepolisian. Waduh, jadi takut saya. Cuma begitu kok jadi begini. Minta maaf aja dah. Namanya juga manusia, balasnya. Sontak saja unggahan dari akun tersebut ramai ditanggapi oleh netizen, sampai menembus 3.000 like dan 1.000 retweet. Sementara itu, kuasa hukum Ade Armando, Aulia Fahmi menyebut ada emak-emak provokator dalam pengeroyokan Ade Armando pada Senin 11 April 2022. Sebab pengeroyokan Ade Armando itu berawal dari teriakan emak-emak di tengah area demonstrasi. Emak-emak itu meneriaki Ade Armando saat diwawancara oleh awak media. Sebelum ada teriakan dari emak-emak itu, kata Aulia, Ade Armando sudah beberapa jam berada di area demonstrasi tersebut. Selama beberapa jam itu, kliennya sama sekali tak mengalami adanya masalah. Pada saat wawancara, ada provokasi emak-emak, baru terjadi pengeroyokan, ujarnya kepada wartawan pada Kamis 14 April 2022. Aulia lantas menyinggung kemunculan emak-emak dalam video pengeroyokan yang beredar di media sosial itu. Kami juga sempat melihat ada emak-emak pada saat pemukulan, tangannya memegang Ade Armando. Begitu kan, sambungnya. Emak-emak itu, sambungnya, meneriaki Ade Armando dengan sebutan buzzer, penista agama, dan lain-lain. Sehingga orang tergerak hatinya untuk berkerumun. Nah, saya harap provokator ini diusut dan ditangkap, ucap Aulia Fahmi. Karena itu, pihaknya meminta kepolisian mengusut tuntas mereka semua yang terlibat dalam proses pengeroyokan Ade Armando. Tolong Pak, Ade Armando dipukuli Pak. Pak, tolong Pak. Tolong. Kita sama rakyat. Apakah Pak, tolong Pak. Pak, Ade Armando dipukuli. Ada yang dipukuli Pak. Saya minta tolong. Seorang ibu-ibu diduga menjadi provokator dalam aksi pengeroyokan dosen UI Ade Armando dalam aksi demo di gedung DPR RI pada Senin 11 April kemarin. Hidup mahasiswa! Hidup Bapak yang melawan! Semangat Takbir! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Oke. Kami, Mama, maka kami akan terus
Dari mana, Bu? Kami dari sini. Tujuannya apa demo ini? Nggak ada tujuan apa-apa. Nggak ada tujuan apa-apa. Nggak ada tujuan apa-apa.